Ya nabda hadhil halaqah bidu'ai talabul ilmi irfa'u aydiyakum. Wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmi fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat rafi'us samawat wa yarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, pertama mari kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus beramal solih. Salah satunya adalah dengan kita melaksanakan belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita meskipun dengan berbagai keterbatasan seperti sekarang yang kita rasakan. Kemudian yang selanjutnya, salawat serta salam mari kita senantiasa haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma amin. Baik, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi kita di kelas, ya, yang mana kita masih membahas tentang permukaan bumi dan kita masih pada pembahasan tentang daratan, di mana di daratan ini teman-teman semua ada salah satu yang sudah Allah ciptakan dan fungsinya kemarin sudah sama-sama kita bahas, yaitu untuk mengokohkan bumi, untuk membuat bumi ini tetap kokoh, ya, untuk menguatkan bumi. Apa itu teman-teman semuanya? Yang telah Allah ciptakan tersebut adalah gunung, ya. Jadi gunung ini Allah ciptakan, salah satunya berfungsi untuk menjaga bumi agar tetap bisa kokoh. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ma khalaqna hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sia-sia. Semuanya pasti ada manfaatnya. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan siang ini kita masih akan membahas tentang gunung, ya, tentang gunung. Namun hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan gunung, ya, kelebihan ataupun hal yang istimewa tentang gunung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang keistimewaan gunung ini, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan kata gunung di dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa gunung ini memiliki keistimewaan. Gunung ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang keistimewaan gunung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicantumkan dalam Quran surah At-Tin, ya. Quran surah At-Tin yang insya Allah sebagian besar dari teman-teman mungkin sudah hafal, ya, Quran surah At-Tin ayat kedua. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa turisinin. Ayatnya sangat pendek, ya. Insya Allah mudah untuk diingat oleh teman-teman semuanya, ya.
wa turi sinin, wa turi sinin, yang artinya dan demi gunung Sinai, atau disebutkan juga atau diartikan juga dan demi bukit Sinai. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Itu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang keistimewaan gunung. Maksudnya bagaimana teman-teman semua? Tadi Ustadz sudah sampaikan kepada teman-teman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu itu memiliki keutamaan, maka Allah akan cantumkan di dalam Quran. Seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencantumkan kata air dulu ya. Mencantumkan kata air, mencantumkan kata api dan lain sebagainya. Di situ ada pelajaran yang harus kita ambil. Berbicara tentang gunung pun sama. Kemarin kita sudah sama-sama mengetahui bahwa fungsi gunung adalah untuk mengokohkan bumi atas izin Allah. Dan ketika terjadi kiamat, gunung-gunung yang tadinya berfungsi untuk mengokohkan bumi akan dihancurkan. Maka sudah tentu ketika yang mengokohkannya sudah dihancurkan oleh Allah, maka bagaimana dengan buminya? Buminya pun akan ikut hancur, teman-teman semuanya. Karena ketika terjadi kiamat, tidak ada satupun yang tersisa dari apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Semuanya akan dihancurkan. Maka jangan pernah berpikir kita bisa terhindar, ya. Banyak orang hari ini yang tidak percaya terhadap hari kiamat. Orang-orang kafir salah satunya. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, sementara bagi kita mempercayai hari kiamat merupakan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masuk ke dalam rukun iman. Ya. Nah, teman-teman semuanya, berbicara tentang gunung tadi, kita akan menilai atau melihat dari sisi keistimewaannya. Disebutkan dalam Quran surah Ad-Din bahwa gunung menjadi salah satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam secara langsung. Meskipun pada kenyataannya Nabi Musa tidak kuat, ya, tidak kuat menghadapi betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu Nabi Musa meminta untuk bisa melihat Allah. Berbicara tentang bukit ataupun gunung Sinai, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tidak kuat, ya, menyaksikan betapa besarnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah belum turun, belum menampakkan dirinya, belum menampakkan di hadapan Nabi Musa. Baru saat itu kekuasaannya turun, dengan Allah perlihatkan gunung itu dihancurkan, Nabi Musa sudah pingsan duluan. Tidak terbayang bagaimana besarnya kekuasaan Allah, ya. Belum menampakkan dirinya saja Nabi Musa sudah pingsan, teman-teman semua. Ini tentu ya, yang bisa melihat Allah secara langsung bukan orang-orang sembarang, hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian, siapa yang bisa melihat wajah Allah secara langsung? Ternyata teman-teman semuanya, satu-satunya yang mampu melihat wajah Allah secara langsung adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik, Rasul kita. Saat terjadi Isra Mi'raj atau perjalanan Rasul pada malam hari menuju ke Sidratul Muntaha, nah di sanalah Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Rasulullah, dan hanya Rasulullah yang mampu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu teman-teman semuanya ya. Adapun Bukit Sinai tadi atau Gunung Sinai tadi adalah tempat istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi langsung dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di situ juga erat kaitannya dengan proses pengangkatan Nabi Musa menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa gunung termasuk tempat yang istimewa, karena di situ erat kaitannya dengan pengangkatan Nabi ya. Sampai dengan hari ini gunung selalu menjadi pusat perhatian teman-teman. Buktinya banyak orang yang sengaja naik ke gunung, bahkan menginap berhari-hari di atasnya ya. Namun untuk kita, bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani ataupun dengan menjaga makhluk-makhluk ciptaannya itu bukan berarti seperti tadi ya, bukan hanya sekedar naik gunung kemudian menginap di atasnya ya, camping di atasnya, bukan. Tapi lebih jauh lagi adalah kita meyakini bahwa gunung ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil pelajaran. Ada pelajaran penting kalau kita berbicara tentang gunung, yaitu tadi kita ingat bahwa gunung ini menjadi salah satu tempat yang Allah jadikan untuk pengangkatan utusannya. Salah satunya Nabi Musa tadi. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu selain daripada kita berusaha mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui perantara makhluk-makhluk yang diciptakannya ya. Jadi kita membuktikan iman kepada Allah adalah dengan menjaga apa yang telah Allah ciptakan dan meyakini bahwa yang mampu menciptakan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menyaingi kekuatan Allah, kebesaran Allah, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari situlah teman-teman, kita semua akan terlatih, hati kita ini akan terlatih untuk apa-apa dikaitkan dengan Allah, apa-apa dikaitkan dengan Rasul, apa-apa dikaitkan dengan hari akhir. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi pada Quran surah At-Tin ayat kedua ini kita sama-sama mempelajari dan memahami tentang keistimewaan gunung sebagai makhluk yang sudah Allah ciptakan ya, yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini dengan berbagai macam keutamaannya, dengan berbagai macam fungsinya, sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Seperti itu teman-teman semuanya. Di sini teman-teman ada yang sudah pernah naik gunung? Masya Allah. Iya. Kalau teman-teman pernah naik gunung, pasti akan menyaksikan suasana yang luar biasa ketika kita sudah berada di atasnya. Mungkin saat naiknya iya akan terasa lelah gitu ya, capek karena nanjak, bahkan seringkali tidak jarang juga ada jalanan yang licin dan lain-lain. Namun akan terbayar ketika kita sudah berada di atasnya. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sesuatu yang luar biasa, maka jangan lupa ucapkan Masya Allah ya. Itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua terjadi atas kehendaknya. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukti kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau teman-teman naik ke atas bukit, ke tempat yang tinggi, atau mungkin yang rumahnya ada bertingkat-tingkat, naik ke rooftopnya misalkan ke atasnya, teman-teman lihat di sekitarnya. Bayangkan teman-teman sedang berada di atas gunung, melihat ke sekitar, Masya Allah ya. Mau pagi, mau siang, mau malam, ketika kita berada di tempat yang lebih tinggi, melihat ke sekitar,
maka tentu akan terlihat sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, semakin tumbuh dalam hati kita keimanan kepada Allah. Semakin yakin bahwa yang mampu menciptakan keindahan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang juga sangat mencintai keindahan, ya. Dan Allah adalah zat yang maha indah. Tidak ada yang lebih indah daripada keindahan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tidak ada yang lebih mencintai tentang keindahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita perindah diri kita. Bagaimana cara memperindah diri kita? Yaitu dengan akhlak yang mulia. Semakin mulia akhlak, maka semakin mulia kita di hadapan Allah. Semakin mulia akhlak, maka semakin Allah menyayangi kita, semakin Allah menyukai kita. Barang siapa yang sudah disukai atau disayangi oleh Allah, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia butuhkan, selalu pasti akan Allah penuhi. Tanpa harus diminta pun akan Allah berikan segala yang dia harapkan. Itu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari tentang gunung ini, semakin meningkat keimanan kita kepada Allah. Semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan semua keindahan yang ada di muka bumi ini. Dan ingat teman-teman, semua keindahan yang ada di alam dunia ini, kata Allah, ini baru 1 dari 100. Bayangkan, 1 dari 100. Artinya ada 100 kenikmatan yang Allah ciptakan, 99 Allah simpan di surga, dan 1-nya dibagi-bagikan ke dunia. Baru 1 saja sudah banyak keindahan yang kita saksikan, betul? Bagaimana kalau 99 bahkan 100 kenikmatan itu Allah tampakkan di hadapan kita? Untuk membayangkannya, maka bayangkanlah surga. Meskipun tidak akan pernah bisa kita membayangkannya, tapi kita mendapatkan gambaran-gambaran di antaranya dalam Quran surah Ar-Rahman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamu kita di surga dan lain sebagainya. Ya, sampai ditanya berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita ditanya berkali-kali, nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Karena saking banyak sekali nikmat yang Allah berikan di surganya nanti. Di dunia pun sudah sangat luar biasa, apalagi di surganya nanti. Begitu teman-teman semuanya, ya. Alhamdulillah pembahasan tentang gunung sudah selesai. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang perairan. Ya, kalau kemarin daratan, sekarang perairan. Kalau nanti pada kesempatan yang akan datang. Seperti itu teman-teman semuanya. Alhamdulillah untuk pembelajaran iman kali ini mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Ya, intinya kita berharap keimanan kita kepada Allah makin bertambah. Keimanan kita kepada Allah semakin kuat ditandai dengan makin senangnya kita beramal soleh. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil, dimulai dari membereskan sendal, dimulai dari membereskan barang pribadi. Itu semua adalah bentuk keimanan kita kepada Allah karena kita gemar beramal soleh, membantu orang tua. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau bertanya, Ustaz berikan kesempatan, silahkan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, Ustaz berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan sudahi terlebih dahulu pembelajaran iman pada siang ini. Silakan teman-teman kembali melanjutkan aktivitasnya. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada siang ini dengan mengucapkan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Irfa'u aidiyakum. Oh, belum. Belum ya. Kan diangkat dulu semua tangannya.
Wahid, Isnin, Salah. Astagfirullah, 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 bil asyhadu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.